Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan pada sore hari ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya berharap ibu-ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari ibu-ibu sebelum memulai persekutuan kita pada sore hari ini, kita merendahkan hati pikiran di hadapan Tuhan, kita mengambil waktu teduh. Amin. Ibu-ibu, dari kisah kelahiran Kristus, kematian dan kebangkitannya, dan juga bahkan karya keselamatannya, hendaklah kiranya hal itu terus kita beritakan. Kabar baik itu jangan kita simpan buat kita sendiri. Mari saya mengajak ibu-ibu, kita mengangkat satu pujian dari KPPK 376. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati jemaat. Kisah yang benar dan indah, penuh damai dan terang, penuh damai dan terang, dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang. Keempat, takkan juru selamat dunia yang menanggung derita susah. Ya panggil umatnya di dunia, taat pada firman-Nya, taat pada firman-Nya, dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Tahta Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Mari ibu-ibu kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau bersyukur kepadamu untuk kasih setia-Mu, untuk cinta-Mu dalam hidup kami, untuk semua berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Dan juga bahkan kami bersyukur untuk segala apa yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau senantiasa beserta kami. Engkau senantiasa memimpin hidup kami. Bapa yang baik, saat ini kami akan memulai persekutuan kami. Mohon Tuhan Engkau menolong kami, melayakkan kami untuk boleh datang menghadap hadirat-Mu. Kami berdoa menyerahkan untuk segenap penatalan pada sore hari ini. Tuhan pakai kami untuk boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat. Terima kasih Tuhan, berdoa menyerahkan persekutuan kami sepenuhnya ke dalam anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman, kiranya hati kita boleh terus dikobarkan untuk menjadi pelaku firman. Mari kita angkat pujian yang berjudul Ku Utus Kau. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerja-Mu. Perlengkapi dengan Roh-Mu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus kau dengan kuasa-Ku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan
memberitakan Injilku. Bersatulah dan majulah membangun kerajaanku. Ku pilih kau, ku utus kau, ku akan menyertaimu. Ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku, Tuhanku. Kami satu, kami maju membangun kerajaan-Mu. Pimpin kami, ruhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Ya ibu-ibu, kiranya lagu ini boleh terus menyemangati kita untuk mau diutus bagi Tuhan. Mari kita ulangi penyanyi sekali lagi untuk mempersiapkan hati kita menerima akan firman Tuhan. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerja-Mu. Perlengkapi dengan Roh-Mu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus kau, ku utus kau dengan kuasa-Ku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah membangun kerajaan-Ku. Ku pilih kau, ku utus kau, ku akan menyertaimu. Ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku, Tuhanku. Kami satu, kami maju membangun kerajaan-Mu. Pimpin kami, ruhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Baik, kepada hambanya contoh Ari kami persilahkan. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada sore hari ini Komisi Wanita boleh kembali mengadakan persekutuan via online. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama kembali membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk boleh bersatu hati, kita mau berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua sepanjang hari ini. Dan pada saat ini ya Bapa, di dalam persekutuan ini kami rindu sekali lagi Tuhan berbicara melalui firman Tuhan yang akan dibagikan. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohon agar sebelum pemberitaan firman Tuhan diadakan, siapkanlah hati kami ya Bapa. Siapkanlah hati kami agar hati kami boleh menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa-kuasa yang ingin mengacaukan pemberitaan firman Tuhan, kami patahkan dalam kuasa-Mu ya Bapa. Kami mohon perlindungan daripada-Mu. Beri kami hikmat juga untuk boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Shalom, selamat sore sekali lagi untuk ibu-ibu yang ada di rumah. Hari ini kebenaran firman Tuhan diberi judul Here I Am. Dan nats yang menjadi landasan dari perenungan firman Tuhan kita pada sore hari ini diambil dari Matius 28 ayat 18 hingga yang ke-20. Ibu-ibu yang ada di rumah yang sudah menyediakan Alkitab di sebelahnya boleh mengambil Alkitab ibu-ibu dan boleh membukanya. Sekali lagi dari Matius 28 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagi ibu-ibu sekalian.
Matius 28 ayat 18 hingga yang ke-20 berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada sebuah cerita yang selalu saya ingat ketika merenungkan tentang bagian firman Tuhan ini. Kita semua tahu bagian firman Tuhan ini berbicara tentang amanat agung. Tentu cerita yang saya ingat ini adalah sebuah cerita yang fiktif, bukan sesuatu yang nyata. Tetapi cerita ini sangat menggambarkan tentang apa yang disebut sebagai amanat agung. Ceritanya kira-kira seperti ini. Ada sebuah kerajaan yang kecil. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja. Raja tersebut itu selalu menjadi buah bibir atau pembicaraan di kalangan rakyat yang dipimpinnya. Entah itu rakyat yang ada di dalam wilayah kekuasaannya, tapi kemudian ternyata mereka tidak bisa membendung cerita itu. Akhirnya rakyat yang dipimpinnya itu selalu menceritakannya kemana-mana, termasuk ke orang-orang yang tidak mengenal siapa raja itu. Nah, bagaimana raja tersebut tidak menjadi buah bibir atau bahan pembicaraan? Raja itu cerdas, dia pandai mengatur strategi, baik itu strategi untuk mengelola dan mengembangkan kerajaannya sendiri, ataupun strategi untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi strategi yang terutama yang sangat dikuasai oleh raja ini adalah strategi untuk berperang dan memperluas kerajaannya. Alhasil, kerajaan yang dipimpin oleh raja tersebut tumbuh, berkembang, dan terkenal sebagai kerajaan kecil, tapi amat sangat makmur. Inilah yang menjadi buah bibir di dalam masyarakat. Orang-orang berkata, rajanya oke, kerajaannya makmur, tapi kok wilayahnya kecil. Nah, suatu hari seorang pejabat kerajaan yang sedang berjalan-jalan di kalangan rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya, dia mendengar pembicaraan itu. Pembicaraan yang beredar di kalangan masyarakat yang tadi ya. Rajanya oke, kerajaannya makmur, tapi kok wilayahnya kecil, tidak berkembang gitu ya. Akhirnya ketika pejabat itu mendengar apa yang dibicarakan oleh rakyat, dia segera pergi kepada raja itu dan dia berkata, "Raja, engkau memimpin dengan sangat baik sehingga kerajaanmu menjadi kerajaan yang makmur dan sejahtera. Mengapa engkau tidak memperluas kerajaanmu?" Jawab raja itu, "Belum waktunya." Lalu pejabat itu berkata lagi, "Tapi rakyat yang raja pimpin sudah bertanya-tanya tentang hal ini. Sebab mungkin jika raja memperluas kerajaan itu akan menjadi semakin makmur dan semakin sejahtera. Makin banyak rakyat yang dapat raja sejahterakan." Tetapi dengan tenang, raja itu kembali menjawab, "Iya, memang benar. Apa yang dikatakan oleh rakyat itu benar dan apa yang kamu asumsikan itu benar. Tetapi saya tidak akan memperluas kerajaanku hanya karena rakyat memintanya. Saya hanya akan memperluas kerajaanku atas keinginan dan kehendakku sendiri, bukan atas keinginan dan kehendak rakyat, sebab akulah raja atas kerajaan ini." Beberapa tahun kemudian, tibalah waktu bagi raja ini untuk memperluas kerajaannya. Tetapi dia tidak akan memperluasnya melalui jalur peperangan. Dia akan memperluas kerajaannya melalui jalur diplomasi. Raja itu memilih 7 orang yang dapat dipercayakan untuk melakukan tugas diplomatis ini. Orang-orang yang sudah raja pilih itu, ketujuh orang itu, dilatih dan diperlengkapi tentang bagaimana cara untuk berdiplomasi dan juga hal-hal lainnya yang perlu mereka lakukan, sehingga ketika berhadapan dengan para penguasa kerajaan ataupun wilayah yang lain,
mereka itu tidak gagap gitu ya. Nah, setelah mereka dilatih, mereka pun dikirim untuk melakukan tugas itu. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya ketujuh orang itu kembali dengan membawa laporan atas hasil diplomasi mereka. 6 orang berhasil mendapatkan hati raja wilayah yang lain atau penguasa wilayah yang lain untuk menggabungkan diri mereka, wilayah mereka dengan kerajaan yang kecil ini. Tetapi bukannya yang diutus itu 7 ya? Bagaimana dengan yang satunya? Yang satu itu kembali dengan ragu-ragu dan berkata bahwa dia tidak dapat melakukan tugas ini. Dia merasa dirinya itu tidak siap, sehingga ada sebuah keraguan di dalam dirinya jika kerajaan ini langsung diperluas dengan menggabungkan dengan wilayah-wilayah yang lainnya, apakah rakyat mereka akan tetap menjadi makmur dan sejahtera? Apakah raja akan sanggup untuk mengelola kerajaan yang luas ini? Ketika raja mendengar pengakuan dari satu orang itu, raja tersebut dengan tenang dan dengan hikmatnya berkata, "Percayalah kepadaku, aku tahu apa yang aku lakukan." Demikianlah jawab raja itu. Dia menjawab keraguan satu orang ini. Dan dengan sangat bijak, sangat tenang, raja menjawabnya, bukan dengan emosi gitu ya. Nah, saya akan memotong cerita ini sampai di bagian ini. Jadi kita melihat bersama-sama bahwa cerita itu dan juga amanat agung yang terdapat di dalam bacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini kurang lebih mempunyai 3 kesamaan. Yang pertama, jika kita melihat bahwa ada pemberi amanat atau pengutus. Kalau dalam cerita tadi sang pengutus itu adalah raja itu sendiri, maka di dalam amanat agung yang menjadi pengutus adalah Yesus Kristus. Yang kedua, ada amanat yang diberikan di dalam cerita itu dan juga dalam amanat agung. Kalau di dalam bagian firman Tuhan tadi, kita sudah jelas melihat amanat agung yang diberikan. Kalau di dalam cerita itu ada sebuah amanat, yaitu untuk memperluas kerajaan itu melalui jalur diplomatis. Jadi ini ya, kita melihat persamaan yang kedua. Ada amanat yang diberikan oleh Yesus Kristus. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Itulah amanat yang diberikan Yesus Kristus kepada murid-muridnya untuk dilaksanakan. Sedangkan kalau raja tadi memberikan amanat untuk memperluas kerajaannya melalui jalur diplomatis. Yang ketiga, kalau tadi yang pertama ada pengutus, yang kedua ada amanat, dan yang ketiga adalah ada yang diutus. Dalam cerita tersebut, tadi itu ada 7 orang pilihan untuk menjalankan tugas diplomatis itu. Nah, di dalam amanat agung yang diutus adalah murid-murid Yesus Kristus sendiri. Tetapi jika cerita itu dan amanat agung itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan ada persamaan yang keempat, yaitu respon utusan atau murid-murid dari pelaksanaan amanat tersebut. Yaitu ada yang pergi dan kembali dengan tanda petik berhasil. Tetapi ada juga yang pergi dan kembali dengan tanda petik gagal. Nah, pada hari ini saya tidak akan membahas panjang lebar tentang apa yang dimaksudkan dengan amanat agung. Karena saya yakin ibu-ibu sudah tahu apa itu amanat agung. Sebab mungkin ibu-ibu ada yang dari remaja, pemuda, bahkan dalam khotbah-khotbah di ibadah umum, apalagi berkaitan dengan bulan misi atau pekan misi, seperti Februari kemarin, amanat agung itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Namun khusus bagi ibu-ibu yang baru pertama kali mendengarkan tentang amanat agung, saya akan menjelaskannya secara singkat. Amanat agung itu adalah sebuah amanat yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum dia berangkat ke sorga.
murid-muridnya yang kemudian menjadi rasul-rasul. Namun secara teologis, kita percaya bahwa amanat agung diberikan kepada setiap orang yang mengaku sebagai murid Kristus. Dalam hal ini amanat agung tidak hanya diberikan dan tidak hanya menjadi kewajiban dari 11 murid itu, tetapi kepada semua orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan pengakuan itu dikukuhkan dengan pencurahan Roh Kudus ke atas mereka. Nah, kepada mereka inilah amanat agung Yesus Kristus juga diberikan. Dengan demikian, ibu-ibu yang ada di rumah pun juga termasuk di dalam kategori itu. Sebab Roh Kudus pun dicurahkan kepada ibu-ibu yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, apa saja yang menjadi inti pesan dari amanat agung? Setidaknya kalau kita melihat gambaran besar dari amanat agung itu hanya ada 2. Yang pertama adalah penginjilan, dan yang kedua adalah pemuridan. Penginjilan dan pemuridan ini dilakukan kepada segala suku bangsa, tanpa memperhatikan, suku ini layak untuk mendapatkan pemberitaan Injil, suku ini tidak. Jadi tidak ada pembedaan. Seluruh suku bangsa di muka bumi ini harus mendengarkan tentang Yesus. Tidak hanya mendengarkan, tetapi juga dimuridkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjadi inti pesan dari amanat agung. Kepada segala suku bangsa berarti penginjilan dan pemuridan itu melampaui batasan-batasan yang dibuat oleh dunia ini. Batasan-batasan yang dibuat oleh dunia ini kurang lebih seperti ini. Ada batasan ekonomi. Jadi ada orang yang berpendapat bahwa amanat agung ini hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang punya duit gitu ya. Sedangkan orang-orang yang tidak punya apa-apa pasti tidak akan bisa melaksanakan amanat agung. Pasti tidak akan mampu menerima Injil dan membagikan Injil. Tentu itu salah. Sebab amanat agung tidak berbicara tentang hal-hal seperti itu. Atau ada juga yang berkaitan dengan budaya, batasan budaya. Ada yang berkata bahwa agama Kristen itu adalah agama Barat, bukan agama kita orang Asia. Nah, ini adalah batasan yang dibuat oleh dunia ini berkaitan dengan kepercayaan. Tentu saja itu adalah sesuatu yang salah. Sebab amanat agung Yesus Kristus diberikan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala suku bangsa. Di sini dengan sangat jelas dituliskan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi secara singkat, sederhananya, penginjilan dan pemuridan harus dilakukan oleh semua orang secara adil, tanpa memandang latar belakang ekonomi, budaya, suku, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, pemuridan, penginjilan, atau amanat agung itu harus dilakukan tanpa memandang bulu mereka. Saya yakin banyak dari ibu-ibu yang sudah melakukan penginjilan dan juga pemuridan. Mulai dari orang-orang yang terdekat dalam kehidupan ibu-ibu seperti keluarga sendiri, maupun juga kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar ibu-ibu. Dan seperti ketujuh utusan dalam cerita tadi, ada ibu-ibu yang berhasil, tapi ada juga yang tidak dapat berhasil dalam menjalankan amanat agung yang dipercayakan. Sehingga akhirnya ketika menghadapi satu masalah, sepertinya ada yang menghalangi gitu ya. Ada yang menghalangi. Dan akhirnya perlahan-lahan undur dalam pengertian tidak lagi melaksanakan apa yang menjadi amanat agung Yesus Kristus. Saya beriman bagi ibu-ibu yang berhasil itu karena Roh Kudus beserta dengan ibu-ibu sekalian. Namun, jika ibu-ibu yang belum berhasil atau tidak berhasil, bukan berarti Roh Kudus itu tidak beserta dengan ibu-ibu. Sebab saya yakin dan percaya Roh Kudus dicurahkan, dia akan terus beserta dengan orang percaya. Dia tidak datang dan tidak pergi seperti saklar yang di on off gitu ya. Roh Kudus tidak seperti itu.
Roh Kudus akan terus mendampingi orang percaya, termasuk ibu-ibu, kemanapun orang-orang percaya itu pergi. Apapun yang dilakukan, Roh Kudus akan beserta, termasuk dalam mereka melakukan amanat agung, yaitu penginjilan dan pemuridan. Namun perlu kita ingat bahwa ketika menjalankan amanat agung itu selalu ada dua sisi. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau ibu-ibu yang tidak berhasil atau belum berhasil, itu bukan berarti Roh Kudus meninggalkan ibu-ibu, tidak ya. Nah, kita kan melihat bahwa dalam melaksanakan amanat agung itu ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi Allah, yang kedua adalah sisi manusia. Dalam sisi Allah, kita percaya karena sesuai dengan apa yang Yesus beritakan bahwa Allah akan terus beserta, dan itulah yang dijanjikan oleh Yesus dalam penutup amanat agungnya di dalam Injil Matius. Yesus berkata, "Ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi kita melihat ya, itu sisi yang pertama, sisi dari Allah. Yesus berjanji, Yesus menjanjikan penyertaannya sampai kepada akhir zaman kepada setiap orang yang melakukan amanat agung. Yang kedua adalah sisi manusia. Nah, sisi manusia ini mengapa sangat penting juga di dalam pelaksanaan amanat agung? Karena manusia memiliki kehendak bebas untuk menjalankan amanat agung itu atau tidak. Jadi, sebenarnya Allah itu sudah melakukan bagiannya, yaitu dengan mencurahkan Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya, termasuk ibu-ibu, dalam menjalankan amanat agung. Hanya saja yang menjadi pertanyaan bagi saya dan juga bagi ibu-ibu, apakah kita mau menjalankan amanat agung itu atau tidak? Pada waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya tanda petik tenggelam dalam sebuah perenungan berkaitan dengan menjalankan amanat agung. Saya mendapati bahwa untuk melaksanakan amanat agung ini memang tidak mudah. Ada beberapa hal yang menghalangi setiap orang percaya untuk melaksanakan amanat agung. Dan pada sore hari ini saya rindu untuk membagikan hasil perenungan saya. Kira-kira apa yang menghalangi semua orang percaya, tidak hanya ibu-ibu, tapi saya juga dan juga orang-orang yang lain untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Hasil perenungan saya ini juga dikonfirmasi oleh beberapa orang yang juga menggumulkan hal yang kurang lebih sama dengan yang saya gumulkan, yaitu tentang apa yang menghalangi orang-orang percaya untuk melaksanakan amanat agung. Dalam perenungan saya mendapati kurang lebih ada 4 hal yang menjadi penghalang bagi setiap orang percaya untuk melaksanakan amanat agung. Yang pertama, walaupun sudah dibaptis, kita itu sepenuhnya belum percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga hidup kita sebelum dan sesudah percaya kepada Yesus Kristus itu tidak ada bedanya. Nah, hal ini penting sebab hidup yang diubahkan oleh Injil dapat menjadi testimoni yang indah di mata Allah dan juga di mata sesama. Namun jika hidup kita sebelum dan sesudah menerima Injil itu tidak ada bedanya, itu akan menjadi bumerang dan itu akan melemahkan kuasa Injil sehingga tidak ada orang yang akan terkesan. Injil itu tidak akan menjadi daya tarik lagi. Sehingga ketika kita menyampaikan Injil, kita melakukan penginjilan, mereka itu berkata, "Loh, kamu aja tidak diubahkan. Kamu aja hidupmu sebelum dan sesudah percaya kepada Yesus Kristus itu sama aja, tidak ada bedanya." Orang tidak akan terkesan. Berbeda halnya dengan kalau kita melihat catatan jemaat mula-mula. Ketika mereka hidup di dalam persekutuan dengan Injil, Injil itu menjadi satu daya tarik yang membuat orang-orang itu mau datang untuk belajar, mau datang untuk mengenal siapakah Yesus Kristus. Tapi itu karena jemaat mula-mula benar-benar yakin siapakah Yesus dan mereka diubahkan. Nah, jadi itu tadi ya, ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah dibaptis, tapi hidup kita tidak ada bedanya
sebelum dan sesudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kuasa Injil itu akan lemah. Itu dalam ranah atau dalam bidang penginjilan. Kalau dalam pemuridan sederhana saja. Siapa sih yang mau dirinya dimuridkan oleh orang yang tidak diubahkan oleh kuasa Injil? Tentu tidak ada. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk memperoleh perubahan Injil adalah dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Percaya dengan segenap hati, pikiran, akal budi, dan itu ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mencari kehendak Tuhan sehari-hari. Sehari-hari, berarti hari demi hari. Bukan hari ini mencari kehendak Tuhan, besok tidak. Bukan hari ini bertobat, tapi besoknya kumat lagi. Tidak seperti itu. Kita bisa mencari Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, melalui saat teduh kita, melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, melalui doa, melalui disiplin-disiplin rohani yang kita lakukan. Salah satu disiplin rohani yang bisa kita lakukan adalah dengan mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan mohon agar kuasa firman Tuhan itu perlahan-lahan mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru kalau kata Paulus. Nah, itu tadi yang pertama, walaupun sudah sudah dibaptis tapi belum sungguh-sungguh percaya. Yang kedua adalah kita tidak tahu caranya atau tidak tahu mau mulai dari mana untuk melaksanakan amanat agung ini. Jika kita tidak tahu caranya, apa yang akan kita lakukan? Jika kita tidak tahu dan tidak melakukan apa-apa, itu menunjukkan satu tanda bahwa sebenarnya amanat agung ini bukanlah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Sebab jika itu adalah sesuatu yang penting, kita pasti akan mencari tahu bagaimana cara untuk melaksanakan amanat agung ini. Sebagai contoh sederhananya mungkin seperti ini. Ketika membeli sebuah oven yang baru, kita tidak tahu bukan cara untuk menggunakannya, tapi kita mencari cara agar kita tahu menggunakan oven itu. Kita berusaha untuk mengkontak teman kita yang punya oven yang sama, kemudian kita bertanya bagaimana cara mengoperasikan oven ini. Atau kalau tidak, kita juga membaca buku panduannya. Nah, kita akan ada effort untuk melakukan semua itu. Mengapa? Karena oven itu penting. Jadi jika kita tidak tahu cara melaksanakan amanat agung, dan kita tidak mencari tahu cara untuk memulainya, itu berarti amanat agung itu bukanlah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita tidak bersedia menerima konsekuensi jika kita melaksanakan amanat agung. Hal ini menjadi ketakutan dari sebagian orang, apalagi jika orang itu adalah orang yang terpandang di dalam masyarakat. Atau dalam kata lain punya banyak teman, populer begitu ya, kalau bahasa anak muda populer. Ada satu ketakutan jika melaksanakan amanat agung, nantinya mereka akan kehilangan banyak teman, popularitas mereka turun begitu ya. Jadi bagi mereka pengakuan dunia itu lebih penting dibandingkan pengakuan dari Allah. Sehingga mereka tidak mau melaksanakan amanat agung. Jika hal ini masih menjadi penghalang bagi kita atau bagi orang-orang yang punya kecenderungan seperti ini, maka mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah saya benar-benar sungguh-sungguh siap untuk menjadi murid Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh siap untuk mengikut Tuhan? Sebab sebelum mengikut Tuhan, Yesus sendiri menyatakan dua hal yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama adalah menyangkal diri, dan yang kedua memikul salib. Tanpa menyangkal diri dan tanpa memikul salib, kita tidak akan mampu mengikut Tuhan sepenuhnya. Kita tidak akan mampu melaksanakan amanat agung. Karena itu adalah perintah Tuhan. Kita takut ditolak, kita takut dikucilkan, kita takut kehilangan teman. Itu sama aja kita tidak mau memikul salib. Karena bisa jadi itu adalah perwujudan salib kita. Dan apapun yang dilakukan, kita harus, ketika kita sudah mengaku bahwa kita adalah murid Yesus,
kita harus berani memikul salib kita, termasuk hal-hal yang tadi. Sehingga tidak ada yang menghalangi kita untuk melakukan perintah Tuhan, termasuk melaksanakan amanat agung ini. Penghalang yang keempat adalah sebuah mindset atau sebuah pola pikir yang berkata bahwa amanat agung itu adalah tugas hamba Tuhan saja. Benar, tapi saya yakin kalimat itu belum berakhir. Sebab kalau kita melihat Yesus mengutus murid-muridnya. Sehingga dengan penuh keyakinan saya berkata bahwa amanat agung itu bukan hanya menjadi tugas hamba Tuhan, tetapi juga seluruh orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan mengaku bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dalam perenungan saya secara pribadi, setidaknya ada 4 hal yang mungkin saja menjadi penghalang bagi setiap orang percaya untuk melaksanakan amanat agung. Kita harus tentu untuk melaksanakan amanat agung itu, kita harus menyingkirkan penghalang-penghalang itu agar kita benar-benar dapat melaksanakan amanat agung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan melihat ke dalam diri kita. Kira-kira dari keempat penghalang tadi, atau mungkin ada penghalang yang lain yang tidak masuk di dalam perenungan saya, tetapi ada di dalam pikiran ibu-ibu. Pikirkan, apa yang menjadi penghalang terbesar bagi kita untuk melaksanakan amanat agung? Nah, apapun yang menjadi penghalang kita, baik itu 4 hal tadi, ataupun juga ada penghalang-penghalang yang lain yang ibu-ibu pikirkan. Saya yakin itu semua berasal dari satu akar permasalahan yang sama, yaitu pengenalan kepada Allah. Ketika kita tidak sungguh-sungguh mengenal Allah, maka kita tidak akan mengenal apa yang dikehendakinya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita kembali mengenal siapakah Allah, siapakah Yesus Kristus. Dan satu-satunya tempat untuk kita mengenal kembali siapakah Allah, siapakah Yesus Kristus yang sejati itu adalah melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu penting bagi kita, setiap orang percaya, untuk kembali kepada Alkitab dan bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus. Ketika kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus, saya yakin dan percaya pengenalan itu akan mengubahkan kehidupan kita secara bertahap. Tidak langsung otomatis gitu ya, tapi secara bertahap. Nah, ketika saya berkata diubahkan secara bertahap, mungkin akan ada pertanyaan. Kalau pertumbuhan itu kita alami secara bertahap, kapan waktu yang tepat bagi kita untuk melaksanakan amanat agung? Waktu yang tepat untuk melaksanakan amanat agung adalah ketika kita benar-benar sudah mengenal siapakah Yesus Kristus dan kita secara pribadi sudah siap untuk melaksanakannya. Sama seperti dalam cerita yang tadi saya sampaikan di awal. Orang yang ragu itu, dia tidak siap untuk melakukan tugas diplomatis itu, sehingga akhirnya dia pulang dengan membawa laporan yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai yang diharapkan oleh raja. Mengapa? Karena dia ragu, dia tidak percaya, dia tidak siap untuk melaksanakan tugas itu. Oleh karena itu, demikianlah halnya juga dengan amanat agung. Kita tidak akan tahu waktu yang tepat itu kapan. Karena kita setiap hari bertumbuh. Kita mau bertumbuh sampai kapan? Sampai kita mati. Tapi dalam tahap pertumbuhan yang seperti apa, ya kita harus melaksanakan amanat agung. Kita tidak akan pernah tahu. Oleh karena itu, satu-satunya waktu yang tepat untuk memberitakan atau melaksanakan amanat agung adalah ketika kita benar-benar sudah mengenal siapakah Yesus Kristus yang diberitakan di dalam Alkitab. Dan kedua, kita sudah siap untuk melaksanakan amanat agung. Kalau kita tidak siap, kita akan sama seperti dalam cerita yang tadi. Satu utusan yang tidak siap, yang akhirnya tanda petik kalah sebelum berperang. Kalah oleh pemikiran dia sendiri. Oleh sebab itu kita perlu mengevaluasi. Kalau kita sudah
membaca firman Tuhan, kita sudah bertumbuh, kita mengevaluasi kehidupan kita. Bagi ibu-ibu yang sudah mengikut Kristus selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ataupun 20 tahun, boleh melihat dalam diri ibu-ibu, apakah saya mengalami pertumbuhan atau tidak. Jika saya bertumbuh, pertumbuhan saya sejauh mana? Nah, ini adalah pertanyaan yang penting. Pertumbuhan saya sejauh mana? Salah satu indikator dalam pertumbuhan orang percaya secara pribadi, secara spiritual, itu adalah iman. Tetapi iman adalah sesuatu yang tidak terlihat, bukan? Bagaimana saya tahu kalau saya benar-benar sudah beriman kepada Yesus Kristus? Yaitu dengan ketika kita benar-benar yakin untuk melakukan segala yang diperintahkan oleh Yesus Kristus, itu menunjukkan iman kita bertumbuh. Iman kita dewasa, kita percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Sehingga kita mampu melakukan, kita mau melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada kita. Diperintahkan oleh Yesus Kristus tentunya ya kepada kita, mulai dari hal-hal yang biasa sampai kepada amanat agungnya. Dengan pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus disertai dengan pertumbuhan iman, saya yakin kita dapat dengan penuh keyakinan berkata, "Here I am Lord, inilah aku Tuhan, saya siap untuk melaksanakan amanat agung yang Kau berikan kepada kami murid-murid-Mu. Saya siap untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Saya siap untuk memuridkan orang-orang yang Kau tempatkan di sekitar saya." Sebab sekali lagi, amanat agung itu adalah tugas yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada setiap orang percaya, kepada saya dan kepada ibu-ibu. Yesus Kristus ingin kita menjadi rekan sekerja dalam mengerjakan amanat agung ini. Dan Yesus Kristus sudah memberikan jaminan dengan kuasa yang diberikan kepadanya bahwa Ia akan menyertai setiap orang yang percaya dalam menjalankan amanat agung di dalam kehidupan mereka. Dengan kuasa yang diberikan, Yesus akan menyertai setiap orang yang melaksanakan amanat agung. Yesus Kristus akan menolong kita dalam melaksanakan amanat agungnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita mau melakukan amanat agung itu atau tidak? Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu hati, kita mau berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami pada saat ini ya Bapa, dengan rendah hati menghampiri tahta-Mu ya Bapa, menyerahkan diri kami, setiap orang yang mengaku percaya kepada Engkau, tetapi masih ada sesuatu yang menghalangi kami untuk melaksanakan apa yang Engkau perintahkan, termasuk amanat agung-Mu ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Bantulah kami untuk menyingkirkan penghalang-penghalang itu, agar kami sungguh-sungguh dapat menjadi murid-Mu yang setia, dapat melaksanakan amanat agung, dan dapat menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Bantu kami ya Bapa, berikanlah kami hikmat untuk mengerti, untuk mengenal siapakah Engkau, siapakah Yesus Kristus, untuk boleh memiliki keberanian juga memberitakan tentang Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Engkau boleh menyempurnakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu selesai berbicara, tetapi hamba-Mu yakin dan percaya firman Tuhan akan terus digaungkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya ibu-ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Karena firman Tuhan boleh terus bergema di dalam hati kita dan kita lakukan di dalam hidup kita setiap hari. Mari ibu-ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Ibu-ibu boleh mentransfernya melalui rekening yang tertera di layar ibu-ibu, ataupun boleh membawa persembahannya ke gereja dan memberikannya kepada hamba Tuhan ataupun kepada para badan pengurus. Mari mengiringi persembahan kita angkat pujian dari KPPK 379, Terlalu Manisi.
Dengar suara Tuhan terlalu manis, panggil kita semua terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayani Dia terlalu manis. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan terlalu manis. Biar pikul salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayani Dia terlalu manis. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin akan setiap kehidupan kami. Dan juga kami bersyukur Tuhan saat ini diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami sadar Tuhan, apa yang kami berikan sepenuhnya adalah berasal dari Engkau saja. Karena itu Tuhan, ajar kami boleh memberi dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan memakai akan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan, khususnya melalui komisi wanita di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, waktu saya serahkan kepada Contoh Eva. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur di mana pada hari ini Tuhan Engkau mengizinkan kami untuk beribadah kepada Tuhan di komisi wanita walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami melalui puji-pujian, bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami diteguhkan untuk menjadi seorang yang siap untuk pergi memberitakan akan Injil Tuhan dimanapun kami berada. Baik itu di tengah keluarga, ketika kami bersama dengan saudara dan teman-teman kami, biarlah kami senantiasa memberitakan akan Injil, kabar sukacita, di mana Kristus Yesus sudah mati dan bangkit untuk setiap manusia. Bapa yang baik, kami saat ini berdoa untuk setiap anggota komisi wanita. Tuhan, kami memohon kiranya di dalam kehidupan mereka, iman kerohanian mereka boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka boleh memiliki kerinduan untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Melalui doa pagi, melalui perenungan mereka dengan firman Tuhan, biarlah semuanya itu boleh membuat mereka semakin percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan adalah satu-satunya juru selamat, Tuhan satu-satunya penolong, Tuhan satu-satunya Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan setiap ibu-ibu komisi wanita. Tuhan, di dalam kekuatan-Mu lah mereka boleh merasakan akan sukacita, kemenangan di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap anggota komisi wanita yang ada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau tahu akan pergumulan mereka di saat mereka lemah tubuh. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, sehingga di dalam kelemahan tubuh, disitulah ada kekuatan Tuhan yang nyata. Firman-Mu yang meneguhkan mereka bahwa Engkau adalah sumber dari segalanya. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk keluarga dari Ibu Tince Chandra yang sedang berduka
Biarlah Engkau sendiri yang memberikan penghiburan bagi keluarga, terkhusus anak yang terkasih. Biarlah di dalam hal-hal yang akan mereka lakukan tanpa seorang yang ada di samping mereka, biarlah mereka boleh menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan yang akan memimpin, menuntun langkah hidup mereka. Mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk Engkau kasihi dan Engkau sayangi ketika di dalam kedukaan mereka. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami dan kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mohon Tuhan belas kasihan-Mu di dalam setiap penanganan akan pandemi ini. Biarlah segala sesuatunya boleh selesai. Terkhusus dengan adanya vaksin ini, biarlah semuanya boleh dapat tertangani, boleh dapat ditolong setiap rakyat yang saat ini membutuhkan vaksin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami, saya undang kita semuanya untuk berdiri. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum saya menutup ibadah, saya akan memberikan pengumuman. Untuk Jumat yang akan datang, kita akan bersama-sama mengadakan permainan. Nah, ibu-ibu dalam permainan ini jangan ada rasa takut, ya. Permainan ini nanti akan saya pandu melalui beberapa hal di mana ada syaratannya. Persyaratannya apa saja nih, gitu ya. Persyaratannya adalah bagaimana ibu-ibu harus mengikuti ibadah di pukul 5 sore ya, jam 17 ya, jam 5 sore. Nah, jadi di dalam game itu ibu-ibu hanya menyiapkan kertas kosong, ballpoint dan Alkitab yang pasti ya, jangan yang lainnya, Alkitab gitu ya. Jadi disiapkan 3 hal itu, kertas kosong, ballpoint dan Alkitab gitu. Apa aja nih contoh untuk pertanyaannya? Pertanyaannya sangat mudah. Ibu-ibu kan sudah membaca Gema ya, mulai dari Kejadian sampai dengan Hakim-Hakim. Jadi ibu-ibu yang sudah membaca itu pasti akan tahu jalan ceritanya kok. Mudah sekali pertanyaannya. Jadi siapkan Alkitab untuk melihat apa sih pertanyaan-pertanyaannya. Terus kemudian jawabannya itu akan berakhir pada hari itu juga di tanggal 30 April ya, pukul 7 malam. Lewat dari itu mohon maaf, saya tidak menerimanya. Di mana dikirimnya? Dikirim di nomor 0821 888 54466. 0821 888 54466 ya. Jadi jawabannya dikirim di nomor di bawah ini ya. Nanti akan ada nih di bawah ini gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana nanti gamesnya. Kita ketemu di Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. God bless you.